pertama package inheritance. Yang kami jelaskan di sini adalah contoh dari package inheritance. Yang pertama public class mobil sebagai superclassnya. Kemudian untuk mendeklarasikan variabel di sini digunakan yaitu variabel string merek, warna, dan jenis sesuai dengan soal yang diberikan. Untuk konstruktor mobil sendiri yaitu konstruktornya menggunakan string merek, string warna, dan string jenis. Oke, selanjutnya di sini ada this.merek sama dengan merek, this.warna sama dengan warna, this.jenis sama dengan jenis. Selanjutnya untuk fungsi setter di sini ada public void set merek. Di sini kami gunakan simbol string M untuk merek sendiri. Kemudian ada public void set warna dengan simbol W. Kemudian public void set jenis. Kemudian ada public string. Kemudian masuk pada fungsi getter di sini ada public get warna dengan memasukkan return warna. Selanjutnya public string get jenis dengan memasukkan di bawahnya return jenis. Kelas Honda Java. Jadi di sini dia menggunakan packing inheritance. Kemudian untuk public class merupakan kelas Honda. Untuk deklarasi variabel, di sini masih menggunakan variabel private in town sama dengan 0. Contraction Honda ada string merek, string warna, string jenis. Kemudian super merek, warna, jenis. Kemudian construction untuk yang kedua di sini ada string merek, string warna, string jenis, dan in town. Kemudian lanjut ada fungsi getter. Dan di mana fungsi getter ini terdapat public string get merek, kemudian return super get merek, ada public string get warna, dan return super get warna. Dan juga ada public string get jenis dan return super get jenis. Dan public in get tahun dan return tahun. Jadi fungsi getter ini fungsinya ketika nanti dipanggil di kelas tampil. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan kelas main.java, di mana kelas ini merupakan kelas terakhir dari kelas superclass mobil. Kelas ini berfungsi untuk menampilkan hasil atau output dari kelas yang kami buat sebelumnya. Jadi langsung saja saya akan jelaskan, yaitu masih dalam package yang sama, yaitu package inheritance. Yang pertama itu kami membuat kerangka kelas main.java terlebih dahulu, yang dimana terdapat import java.io, kemudian public class main, public static void main, string airGuess, throws, exceptions, buffer reader br sama dengan new buffer reader, kemudian ada new input stream reader, dan system.in. Kemudian kita membuat instance of class-nya, yang dimana terdapat Honda, yaitu Honda 1 sama dengan new Honda. Di sini ada 3 variabel, yang dimana terdapat variabel merek, warna, dan jenis. Kemudian untuk Honda 2 itu terdapat 4 variabel, yaitu variabel merek, warna, jenis, dan tahun. Sehingga di sini kami gunakan lambang 0 ini sebagai variabel in. Kemudian kita membuat menu dan perulangan menu, yaitu while true. Untuk tampilan menunya di sini ada system.out.println menu Honda, kemudian system.out.println 1 input Honda 1, kemudian ada input Honda 2 dan lihat data Honda, dan terakhir itu 4 itu pilihan untuk keluar. Jadi ini merupakan tampilan menu nanti saatnya ketika di run.
Kemudian untuk membuat inputan yang akan diisi oleh user nantinya, di sini ada perintah system.out_print, masukkan pilihan Anda 1 sampai dengan 4. Kemudian ada pilih integer.parseIn br.readline system.out.println. Kemudian kita akan membuat proses dan output, yaitu kami gunakan di sini switch atau pilih untuk mengecek inputan user. Fungsinya untuk mengecek inputan user, yang dimana di sini terdapat beberapa pilihan. Yang pertama itu case 1, yang berarti jika kita pilih 1, maka akan muncul tampilan input Honda 1, yang dimana terdapat merek, warna, dan jenis yang akan kita input nantinya. Kemudian setelah kita input, maka akan muncul tampilan output data Honda 1 telah disimpan. Kemudian dia akan lanjut pada pilihan kedua. Nah, pilihan kedua ini, jika kita memilih pilihan kedua, maka akan muncul tampilan input Honda 2. Maka akan kita diperintahkan juga memasukkan merek, kemudian masukkan warna, masukkan jenis, dan masukkan tahun. Nah, bedanya di case 2 dan case 1 ini, di case 2 ini kita menambahkan variabel tahun. Variabel tahun ini kita menggunakan variabel integer, sehingga di sini ada perintah in tahun sama dengan integer.parseIn br.readline. Kemudian untuk variabel Honda 2 sendiri itu terdapat 4 variabel, itu merek, warna, jenis, dan tahun. Ketika kita input selesai, maka akan muncul outputnya data Honda 2 telah disimpan. Nah, ada juga pilihan ketiga, yaitu case 3, di mana fungsi dari perintah ini yaitu menampilkan data Honda yang telah kita input sebelumnya. Jadi setelah kita mengisi case 1 atau kita memilih case 2, maka yang terakhir kita akan memilih case 3, yang artinya untuk melihat data Honda. Nah, ketika user memilih inputan nomor 3, maka akan dilakukan beberapa proses, seperti mengecek isi merek, warna, jenis, dan tahun. Seperti juga halnya pada Honda 2. Seperti itu. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini ketika kita run file. Nah, maka akan muncul masukan pilihan Anda. Jadi saya masukkan pilihan angka 1. Di sini kita diperintahkan untuk menginputkan merek. Saya ketik aja ya mereknya. Kemudian masukkan warna. Saya masukkan warna hitam aja. Kemudian masukkan jenis. Saya masukkan sebarang aja. Nah, maka dia akan muncul tampilan untuk perintah kedua. Saya inputkan angka 2. Nah, di sini kita disuruh masukkan merek juga. Kemudian masukkan warna. Kemudian masukkan jenis. Nah, di sini ada penambahan nih. Di sini ada penambahan 1, yaitu penambahan tahun. Saya masukkan 2022. Kemudian saya pilih 3. Nah, sesuai dengan perintah, pilihan 3 ini adalah pilihan yang dimana kita akan melihat semua data-data yang kita input sebelumnya. Nah, seperti ini. Kemudian di tampilan kedua ini, pilihan kedua di sini terdapat Honda. Dan value-nya terisi 2022 sesuai dengan yang saya input di atas. Nah, seperti yang saya input ini. Sementara yang di atas ini tahunnya 0. Kenapa? Karena waktu di program kita tidak mengisi perintah untuk tahun ini, sehingga dia tidak terbaca di sini. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya, yaitu mengenai tugas polymorph sim, di mana untuk kelas superkelasnya itu orang. Di sini saya akan menjelaskan pertama untuk kerangka kelas orang. Di sini ada untuk deklarasi variabelnya sendiri. Di sini ada 4 variabel yang kami gunakan. Yang pertama itu public int umur,
kemudian ada public string nama, public string alamat, dan string jurusan. Untuk konstruktornya di sini ada int umur, string nama, string alamat. Kemudian ada umur, nama, dan alamat. Untuk membuat method setter pada kelas orang sendiri, di sini ada public void set umur, int umur. Kemudian di sini saya gunakan lambang U saja agar mudah dipahami dan dibedakan. Kemudian ada public void set nama, public void set alamat. Kemudian ada di sini int get umur. Ini adalah membuat kerangka method getter pada kelas orang. Kemudian ada get umur, ada string get nama, dan ada string get alamat. Jadi ini ketika di run tampilannya belum bisa muncul. Nah, kemudian saya lanjutkan pada kelas mahasiswa. Nah, pada kelas mahasiswa ini terdapat public kelas mahasiswa extends orang, di mana artinya kelas ini merupakan kelas turunan dari kelas orang. Jadi di sini terdapat dua penambahan variabel. Yang pertama itu variabel name dan jurusan, sehingga konstruktornya di sini ada int umur, string nama, dan string alamat, string name, dan string jurusan. Kemudian di sini ada super. Supernya itu ada umur, nama, dan alamat. Kemudian this.name sama dengan name, dan this.jurusan sama dengan jurusan. Untuk membuat kerangka method getternya, di sini ada public int get umur karena kita menggunakan integer, jadi di sini int get umur, kemudian return super get umur, kemudian ada public string get nama, return super dot get nama, dan public string alamat, kemudian return super dot get alamat, public string get name, return get name, dan public string get jurusan, return jurusan. Kemudian saya akan lanjut pada kelas dosen. Jadi kelas dosen ini sama saja dengan kelas mahasiswa. Public kelas dosen extends orang. Ini juga merupakan turunan dari kelas orang. Tapi di sini juga ada penambahan variabel baru khusus untuk kelas dosen, yaitu string nick dan string jabatan. Sehingga konstruktornya itu ada int umur, string nama, string alamat, string nick, dan string jabatan. Super tetap yaitu umur, nama, alamat. Kemudian ada this.nick, ada this.jabatan. Untuk kerangka method getternya sendiri ada public int get umur, kemudian ada public string get nama, public string get alamat, return super dot get alamat, public string get nick, dan public string get jabatan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan pada kelas tampil, yaitu kelas terakhir, yang dimana semua proses output atau inputan dari user terdapat pada kelas ini. Jadi di sini yang pertama itu ada kerangka kelas tampil, yaitu import java.io, public kelas tampil, public static void main, string args, throws exceptions, buffer rider br sama dengan new buffer rider, new input stream rider, dan system.in. Untuk instance of class di sini ada orang, kemudian ada variabel o sama dengan new orang, kemudian untuk deklarasi variabelnya sendiri ada int umur, string nama, alamat, nick, jabatan, name, jurusan, int, x sama dengan 0, kemudian ada do untuk perintah input yang harus diisi oleh user, kemudian ada system.out.println, kemudian data ke place, ada perintah di sini x tambah 1, kemudian ada system.out.println input data dosen atau mahasiswa. Kemudian ada string p sama dengan br.readline. Kemudian untuk proses dan outputnya nanti di sini ada kondisi. Kondisi yang pertama itu adalah kondisi if.
Nah, kondisi if ada yaitu p.top uppercase equals d. D ini melambangkan dosen. Jadi yang pertama kita input itu adalah tampilan dosen nanti akan muncul. Jadi ada system.out.print, masukkan nama dosen, kemudian masukkan umur. Umur di sini menggunakan integer sehingga perintahnya itu umur sama dengan integer.parseInt br.readline. Kemudian ada system.out.print, masukkan alamat, masukkan nick, dan masukkan jabatan. Setelah kita input, maka langsung akan muncul tampilan data dosen. Di sini ada d.getNama, d ini melambangkan dosen, get alamat, get umur, get nick, dan get jabatan. Ini sesuai dengan yang metode getter yang kita buat pada kelas sebelumnya. Kemudian untuk kondisi kedua, di sini ada kondisi else if. Nah, kondisi else if ini kondisi kedua, yaitu dengan equals m, di mana m ini melambangkan mahasiswa. Jadi untuk tampilan mahasiswa sama saja dengan tampilan dosen, hanya saja bedanya mahasiswa ini ada inputan NIM dan inputan jurusan. Kemudian setelah kita input, maka akan muncul data mahasiswanya. Ada m.getNama, m.getAlamat, m.getUmur, dan getNIM, serta getJurusan. Nah, ini diambil juga dari variabel-variabel yang kita buat pada kelas sebelumnya. Terakhir, di sini ada kondisi else. Nah, kondisi else ini adalah kondisi terakhir, yaitu system.out.println, yang dimana ketika kita menginput sesuatu yang tidak termasuk dalam program ini, yang kita tidak masukkan dalam program ini, maka akan muncul tampilan output, maaf, pilihan yang Anda input tidak sesuai. Program akan ditutup. System.exit. Nah, ini fungsi dari system.exit, maka program akan keluar. Kemudian ada x++, kemudian while true. Nah, kita run, hasilnya nanti akan seperti ini. Nah, nanti kita diperintahkan untuk memilih input data, yaitu saya pertama input data dosen. Maka diperintahkan untuk masukkan nama. Saya masukkan nama, kemudian masukkan umur, masukkan alamat, saya masukkan sembarang alamat saja, kemudian ada nick, ada nicknya, kemudian ada jabatannya. Nah, berbeda dengan tampilan inheritance sebelumnya, kita akan input semua datanya dulu, baru kita buat tampilannya. Tapi kalau ini setelah kita input, maka data dosennya langsung akan muncul. Nah, langsung muncul dengan perintah kedua. Saya masukkan dengan M, maka akan dimasukkan juga nama. Masukkan umur, kemudian alamatnya juga. Kemudian NIM-nya, jurusannya, nah maka akan muncul tampilan data dosen. Seperti ini tampilannya, sesuai dengan program yang kita buat. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk kedepannya.